Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini saya pribadi membuat video pembelajaran yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah proses manufaktur yang diampu oleh Bapak Faturrahman SPDMT. Pembelajaran ini yaitu tentang proses machining yang dimana saya pribadi akan menjelaskan tahap-tahap proses pembuatan blok mesin dari awal sampai akhir menggunakan mesin CNC. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Kurnia Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 2341622620126 TI 23C Prodi Teknik Industri. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan, di sini kita mengenal dulu mesin CNC itu apa. CNC adalah singkatan dari Computer Numerical Control atau kontrol numerik komputer. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengoperasikan mesin perkakas secara otomatis. Dengan menggunakan program komputer ini untuk mengontrol pergerakan dan fungsi mesin. Ada berbagai jenis mesin CNC, termasuk mesin bubut, mesin milling, mesin router, dan mesin plasma cutting. Cara kerjanya mesin CNC ini membaca program, biasanya dalam format G-code dan berisi instruksi untuk memproses bahan dengan presisi dan efisiensi tinggi. Selanjutnya, proses pembuatan di sini tahap pertama yaitu kita memulai dengan merancang blok mesin menggunakan perangkat lunak CID atau Computer Aided Design. Setelah desain selesai, kita membuat program CAM atau Computer Aided Manufacturing yang akan mengontrol mesin CNC. Program ini yang memberitahu mesin bagaimana cara memproduksi blok mesin tersebut secara otomatis. Kedua, pemilihan material. Untuk material, kita biasanya menggunakan besi cor atau cast iron atau paduan aluminium. Pemilihan antara keduanya didasarkan pada dua faktor utama, kekuatan yang dibutuhkan dan bobot yang diinginkan untuk produk akhir. Besi cor umumnya lebih kuat dan berat, sementara paduan aluminium lebih ringan. Yang ketiga, penyiapan alat. Kita menggunakan mesin CNC. Selanjutnya, tahap kedua yaitu pemotongan awal dan pembentukan kasar. Kita memulai proses dengan menyiapkan material awal, yang biasanya berbentuk balok logam padat. Balok inilah yang akan dipotong dan dibentuk. Pemotongan awal, balok logam dipotong sesuai dengan dimensi kasar yang dibutuhkan. Ini bukan dimensi akhir yang presisi, melainkan ukuran awal yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mengurangi limbah material dan menghemat waktu pengerjaan pada tahap selanjutnya, karena kita tidak perlu membuang banyak material dari balok besar. Yang ketiga, pembentukan kasar. Pada tahap ini, bentuk dasar blok mesin mulai dibentuk. Toleransi batas penyimpangan ukuran pada tahap ini masih lebar. Artinya kita belum memerlukan presisi tinggi, karena akan ada proses pembentukan dan penyelesaian yang lebih halus di tahap berikutnya. Tahap yang ketiga yaitu proses pengeboran atau drilling dan pembuatan ulir. Pengeboran utama yaitu lubang-lubang besar untuk silinder dan proses dibor. Lubang-lubang besar untuk silinder dan poros dibor dengan akurat. Lubang-lubang ini spesifik untuk menempatkan komponen inti seperti silinder dan poros.
Keakuratan di sini sangat penting karena mempengaruhi fungsi utama produk. Yang kedua, pengobaran sekunder. Selanjutnya, kita membuat lubang-lubang kecil yang lebih detail. Lubang-lubang ini berfungsi untuk berbagai keperluan seperti tempat baut, saluran oli, dan sistem pendingin. Proses ini memerlukan ketelitian yang sangat tinggi karena ukuran dan posisi krusial untuk kinerja utama optimal. Selanjutnya, pembuatan ulir. Setelah lubang dibor, langkah terakhir adalah membuat ulir, baik ulir internal maupun ulir eksternal jika ada. Proses pembuatan ulir ini sangat penting untuk memastikan pemasangan komponen yang kencang dan aman. Dengan ulir, baut atau skrup dapat terpasang dengan erat dan tidak mudah lepas. Tahap keempat yaitu proses milling untuk permukaan presisi. Yang pertama, perataan permukaan. Pada tahap ini kita menggunakan proses milling untuk meratakan permukaan atas bawah dari komponen. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesatan dan kerataan yang optimal. Permukaan yang rata sangat penting agar komponen dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada celah yang tidak diinginkan saat dipasang. Kedua itu pembentukan dinding. Selanjutnya kita melakukan proses pengikisan pada dinding silinder dan bagian internal lainnya. Ini dilakukan untuk mendapatkan dimensi yang sangat tepat sesuai desain. Proses ini membentuk fitur-fitur internal dengan akurasi tinggi. Penyelesaian akhir, tahap ini adalah pengikisan yang sangat halus. Tujuannya untuk mencapai toleransi yang sangat ketat. Artinya, ukuran dan bentuk akhir harus sangat mendekati spesifikasi yang diinginkan. Proses ini sangat penting untuk kinerja mesin secara keseluruhan karena presisi yang tinggi memastikan komponen dapat bergerak dengan lancar, mengurangi gesekan dan bekerja secara efisien. Tahap kelima yaitu proses honing dan finishing permukaan silinder. Proses honing bertujuan untuk menghaluskan permukaan internal silinder. Kenapa penting? Untuk mengurangi gesekan antara piston dan dinding silinder. Hal ini juga memastikan segel piston yang baik sehingga kompresi mesin tetap optimal dan tidak ada kebocoran. Tekstur permukaan honing ini tidak hanya menghaluskan tetapi juga menciptakan pola mikroskopis pada permukaan silinder. Pola ini sangat vital karena membantu menahan oli pelumas. Dengan oli yang menempel baik, pelumas meningkat yang pada gilirannya meningkatkan umur pakai komponen mesin. Keakuran dimensi proses ini memastikan diameter silinder sangat presisi. Toleransi yang ketat sangat penting. Selanjutnya tahap ke-6, kontrol kualitas inspeksi dan pengukuran. Inspeksi visual. Setiap blok mesin akan diperiksa secara menyeluruh atau 100% inspeksi visual. Tujuannya adalah untuk mencari cacat atau ketidaksempurnaannya permukaan yang mungkin tidak terlihat oleh mesin. Memastikan tidak ada kerusakan kosmetik atau struktural yang jelas. Pengukuran mikron. Kita menggunakan alat canggih seperti CMM, koordinat mensurin mesin, dan alat optik untuk melakukan pengukuran dengan presisi hingga 0,001 mikron. Ini memastikan bahwa semua dimensi produk berada dalam toleransi yang sangat ketat yang telah ditentukan. Tidak ada penyimpangan sedikit pun. Selanjutnya, uji material. Kita melakukan analisis komposisi dan kekerasan material. Angka 9,9% ini kemungkinan merujuk pada tingkat keandalan atau kepastian dari hasil pengujian yang sangat tinggi, atau mungkin mewakili pengambilan sampel dari batch produksi. Ini sangat penting untuk memastikan material yang digunakan sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan baik dari segi kekuatan maupun komposisi kimia. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.